Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa ladhaifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para sesepuh, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kemarin dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kita dianjurkan agar fokus dan perhatian kita adalah dalam bidang ilmu, terutama ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membenahi ibadah-ibadah kita. Tanpa fikih maka semua ibadah kita tidak akan diterima atau tertolak. Tanpa fikih Ramadan kita ditolak oleh Allah sholatnya sama puasanya. Puasa tanpa fikih, nggak niat aja malamnya nggak jadi puasanya, tertolak semuanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ditolak, nggak diterima kalau tanpa ilmu. Fokus pada ilmu fikih, sehingga concernnya atau fokusnya pada ilmu fikih. Ulama-ulama dulu itu sebagian ada dalam beberapa kisah atau hikayat yang diceritakan di sini, ketika sakaratul maut sampai-sampai yang beliau pikirkan ini ya tentang ilmu. Ketika ihtidor istilahnya, hadirnya kematian, menjelang kematian, ini justru pikirannya masih sibuk tentang ilmu fikih. Sampai-sampai sibuknya itu mengalahkan rasa sakitnya sakaratul maut. Orang juga begitu, kalau udah tertarik dengan sesuatu biasanya rasa sakit itu hilang. Wa qulna hasya lillahi ma hada basyara. Perempuan-perempuan yang diundang oleh Dulaiha buat masak, ada acara masak bareng, motong-motong. Itu ngelihat Nabi Sulaiman, saking asiknya ngelihat Nabi Sulaiman, gak berasa kalau tangannya kepotong. Nah berarti kagak pada ngantuk berarti kalau gitu. Nabi Yusuf benar. Bener, saya mah lagi ini aja nyoba uji kali pada ngantuk. Kan saya bilang Dulaiha, kalau Dulaiha pasti Nabi Yusuf, berarti bapak-bapak nggak ada yang ngantuk kalau gitu. Nabi Yusuf, ngelihat Nabi Yusuf itu perempuan yang diundang Dulaiha itu semuanya saking asiknya nggak sadar kalau jarinya kepotong. Saking asiknya melihat Nabi Yusuf ini, melihat sesuatu bisa fokus pada sesuatu. Ada orang yang nyanyi juga saking fokusnya tangannya kesundut juga kagak berasa. Orangnya masih hidup. Saking asiknya nyanyi itu tangannya kesundut gak berasa.
Itu asik dengan ilmu, demikian juga sehingga ulama sebagian ketika sakaratul maut atau ihdidor ini nggak berasa rasa sakit karena memang yang dipikirkan masih ilmu. Ada juga sebagian alim kiai-kiai kita dulu kalau ditanya, "Yai, torikohnya apa?" "Torikoh saya yang ngaji." Saking memang yang ingin dikedepankan ini adalah ngajinya. Nah, berikut ini pembahasan tentang waktu dalam menghasilkan ilmu atau waktu yang baik ketika kita ingin ngederes atau kita ingin ngaji di waktu-waktu mana saja. Ini ada dalam pasal berikut ini, dalam pasal di halaman 36, yang syarah di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi waqti tahsili. Ini adalah sebuah pasal dalam waktu menghasilkan ilmu. Kapan waktu-waktu yang harus kita belajar dan di situ bisa efektif belajar kita ini, bisa dapat ilmu yang banyak atau dapat ilmu yang cepat nempelnya. Qila, dikatakan waktu ta'allumi minal mahdi lahdi. Dikatakan waktunya menuntut ilmu atau belajar minal mahdi itu mulai dari buayan ilal lahdi kepada hingga liang lahat. Dakhala hingga liang lahat. Ini termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubil ilmah minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Menunjukkan pentingnya ini ngaji atau pentingnya menuntut ilmu, belajar. Utlubil ilmah. Memang nggak bisa dipungkirin saudara, kita dari buayan kan udah mulai belajar. Minimal belajar nyari minum sendiri. Minum tuh kalau azan itu juga udah belajar, diajarin. Walaupun belum bisa, tapi itu udah diajarin pertama kali. Mendengar, kemudian makan, minum, itu kan belajar semuanya, ada ilmunya. Mulai dari buayan sampai liang lahat. Ini waktu menuntut ilmu mulai dari buayan sampai waktu liang lahat, sampai liang lahat. Kemudian ada beberapa kutipan di sini tentang ulama madhab Hanafi, karena memang sering saya sampaikan ini kitab Ta'limut Ta'lim ini kitab madhab Hanafi, bukan kitab Syafi'inya. Jadi kutipan-kutipan kehidupan ulama yang ada di sini, ulama-ulama madhab Hanafi atau madhab Imam Abu Hanifah. Dakhala Hasan bin Ziyad. Masuk siapa Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi, dalam belajar fikih, wa huwa ibnu tsamanina sanatan, dan dia saat itu seseorang yang sudah berusia 80 tahun. Walam yabit 'alal firashi, dan tidak pernah tidur malam dia Hasan alal firashi, di atas karpet atau di atas alas, arba'ina sanatan, selama 40 hari. Fa afta ba'da dzalika, maka kemudian memberikan fatwa Hasan bin Ziyad ba'da dzalika, setelah itu, setelah 80 tambah 40 120, dia memberikan fatwa arba'ina sanatan, 40 tahun. Titik. Sebuah kutipan atau kisah tentang Hasan bin Ziyad, penyebar madhab Hanafi, murid-murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Ini ada 4 saudara. Yang paling besar atau yang merupakan pemimpinnya madhab Abu Hanifah, karena memang belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Harith. Imam Abu Hanifah nama aslinya. Ada 4 orang. Yang pertama namanya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Ini yang paling sepuh. Yang paling sepuh di sini artinya paling senior, paling alim. Kemudian yang kedua ada namanya Zufar bin Hudzail. Yang kedua Zufar bin Hudzail. Ini wafat muda, meninggalnya muda. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani. Ini yang pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, sempat ngaji juga dengan Imam Syafi'i. Tapi madhab aslinya ya, madhab yang murid aslinya, guru pertamanya ya, gurunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Ini 3. Kemudian satu lagi yaitu Hasan bin Ziyad, ini yang sedang kita bahas. Ini 4 ulama pemuka madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, yang kita kenal sebagian besar itu ada di wilayah India, madhab Abu Hanifah.
memang madhab Baghdad istilahnya atau madhab Kufah, karena memang terkenal Imam Abu Hanifah itu di sana di Irak. Ini terkenal dengan rasionalismenya. Jadi lebih banyak menggunakan akal dibanding menggunakan nas hadis. Kalau Al-Quran ya tentu pasti, tapi nas hadis karena di Irak saat itu jarang sekali sahabat Nabi, sedikit beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik memang kan Imamul Madinah, karena memang beliau sampai wafat di Madinah. Imam Malik itu banyak hadis digunakan, tapi kalau Imam Abu Hanifah karena di Irak itu jarang sekali sahabat, jadi sedikit menggunakan hadis. Lebih terkenal sebagai ahlur ra'i atau imam mujtahid yang mengedepankan akal, walaupun tetap menggunakan Al-Quran dan hadis. Ini yang sedang diceritakan di sini Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad kalau bicara tentang waktu menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat, Hasan bin Ziyad termasuk pemuka madhab Abu Hanifah. Dari 4 orang tadi, Hasan bin Ziyad ini baru mulai ngaji umur 80 tahun. Di sini ada yang 80 tahun? Belum ada ya? Baru mulai ngaji 80 tahun. Maksudnya kayak Ustaz Zaini, kayak Bang Gojali ya, Bang Haji Aziz, jangan khawatir, belum 80 kan ya? Ini baru mulai ngaji 80 nih. 80 tahun baru mulai ngaji. Jadi jangan rasa saya udah tua banget ya ngaji. Enggak, ini Hasan bin Ziyad, muridnya Imam Abu Hanifah, baru mulai ngaji umur 80 tahun. Dan gak lama ketemu dengan Imam Abu Hanifah, cuma setahun. Kira-kira setahun, kemudian setelah itu baru belajar kepada muridnya Abu Hanifah, yang tadi saya katakan seniornya, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, yang paling senior. Setelah itu belajar kepada Muhammad Asy-Syaibani juga. Jadi belajar kepada tadinya sama-sama murid, tapi akhirnya berguru lagi pada Abu Yusuf. Baru belajar usia 80 tahun. Nah kemudian belajar fikih kira-kira 40 tahun. Mulai ngaji fikih kepada Imam Abu Hanifah sebentar, kemudian kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah, ini 40 tahun. 80 tambah 40 berapa? 120 tahun waktu itu. Selama 40 tahun ngaji atau belajar, nggak pernah tidurnya pakai alas. Nggak pernah tidur alal firash atau di atas alas karpet, tuh nggak pernah. Tidurnya gimana ya? Udah begitu aja, ngampar. Oh, sekarang pondok pakai spring bed ya. Dari awal aja udah dibeliin kasur. Ya nggak apa-apa sih, boleh. Ya daripada kerokan mulu, masuk angin mulu kan ya. Ini alim atau ulama dulu itu kalau lagi belajar tirakatnya benar-benar tirakat. Hasan bin Ziyad ini 80 tahun baru mulai ngaji, 40 tahun ngaji. Ini selama 40 tahun nggak pernah tidur pakai alas, nggak pernah. Jadi tirakat. Nah setelah itu 40 tahun sampai hingga beliau wafat, 40 tahun ini beliau sudah mulai menjadi ulama atau alim yang memberikan fatwa. 120, kemudian tambah 40 tahun setelah selesai ngajinya menjadi mufti atau orang yang layak memberikan fatwa, udah jadi alim beneran. 40 tahun ngajinya, mulainya jadi 80 tahun kemudian menjadi mufti 40 tahun lagi, jadi usia berapa? 160 tahun. Usia 160 tahun. Saya berarti setengah-setengah tuh. Belajar sama nggak belajar setengah-setengah. Iya, 160 tahun. Dulu ada seorang filosof, kalau ini filosof, seorang filosof ini min jumlatil hukama, nama yang paling terkenal atau yang paling awal maksud saya, namanya Al-Farabi. Al-Farabi setelah Al-Kindi. Al-Farabi ini juga baru belajar filsafat, baru mulai itu usia 60. Tapi kemudian belajar terus dan jadi termasuk filosof awal dalam Islam. Jadi Ibnu Sina ini bisa ngerti Aristoteles, bisa ngerti tentang filsafat Yunani dari Al-Farabi. Kalau nggak baca bukunya Al-Farabi nggak bisa. Padahal ngajinya baru mulai 50 atau 60 tahun. Jadi Bang Dodi jangan ragu Bang, masih muda. Banyak orang alim dulu yang baru mulai ngaji itu 60 tahun. Jadi jangan malu mulai ngaji, jangan. Karena banyak sekali seperti contoh sini Hasan bin Ziyad ini baru 80 tahun baru mulai ngaji, 40 tahun ngajinya, kemudian sisa hidupnya menjadi mufti sampai usia 160 tahun. Minal mahdi ilal lahdi.
mulai dari buayan sampai meninggal itulah waktu menuntut ilmu. Namun di antara waktu itu kiranya kita perlu juga mana waktu yang paling utama dan yang paling gampang kita menangkap ilmu saat kita ngedres atau ngulang-ngulang pelajaran atau ngaji seperti ini. Maka dijelaskan di sini wa afdalul awqati syarhus syababi, dan waktu yang paling utama syarhus syababi adalah di awal masa muda. Wa waktu sahari dan waktu sahur. Wa bainal isya'aini, dan waktu di antara dua isya, maksudnya di antara maghrib dan isya. Di antara waktu yang sedemikian panjang dalam hidup kita, maka waktu-waktu dalam sehari ini, di antara waktu sedemikian panjang dalam hidup kita, maka yang paling utama, paling bagus itu belajar adalah ketika masih muda tentunya. Pasti ketika masih muda, masih belum ada masalah-masalah sampingan. Kalau sekarang kan udah mikirin sekolah anak, kadang mikirin kontrakan, kadang token udah bunyi aja, kadang ada yang nelpon juga, banyak tuh pokoknya urusannya belum, nanti urusan ini lebaran, puasa. Tapi kalau masih muda belum ada tanggungan, ini adalah waktu yang paling utama, belajar ketika masih muda. Kemudian waktu dalam sehari yang paling bagus itu waktu sahur. Jadi sekitar jam 3 atau jam setengah 3 bangun tuh belajar di situ. Langsung nempel, Pak. Langsung nempel. Jadi belajar sekarang ngajinya di masjid ini bahas tentang ini. Kalau ada catatan, kalau ada yang menerjemahkan tadi coba ngertiin, ntar bangun jam setengah 3 baca lagi. Besok bisa buat ngajar. Malam Senin ngajar di mana kek? Ajarin anaknya mertua kan boleh diajarin. Boleh anaknya mertua, murid juga. Ya, Neng ngaji apa? Talim. Lah, dari kapan mulai? Ya pokoknya saya habis ngaji kudu ngajar lagi. Nah, kata guru ngajarin siapa kek harus diulang lagi. Bangun setengah 3 dibaca lagi, ulang. Cara bacanya sama seperti yang pernah kita bahas kemarin. Kalau pelajaran ini yang sekarang nih baru belajar 5, nanti besok dapat pelajaran lagi, yang pelajaran yang baru 5, berarti yang sekarang tinggal 4, nanti dapat pelajaran lagi hari berikutnya 5, maka hari sebelumnya tinggal 4, yang hari sekarang ini tinggal 3, dan begitu seterusnya. Malam Rabu misalnya dapat yang baru lagi, itu yang 5, maka pengajian malam Senin baca tinggal 4, pengajian malam Minggu tinggal 3, nanti malam Kamis dapat lagi, malam Kamis yang 5 kali ulang, malam Rabu 4 kali, malam Selasa 3 kali, malam Senin 2 kali, malam Minggu tinggal sekali. Malam Jumat baca lagi, malam Jumat yang 5 kali. Malam Jumat 5 kali, malam Kamis 4 kali, malam Rabu 3 kali, malam Selasa 2 kali, malam Senin tinggal sekali. Yang malam Minggu udah nempel tuh Pak, insya Allah. Udah nempel pasti. Jadi nggak usah niat hafal, saya hafalin ini talim, nggak usah niat hafal, insya Allah nempel. Apalagi bacanya di waktu subuh atau waktu sahur di sini sebelum subuh. Bacanya di waktu sahur, waktu menjelang subuh sepertiga malam terakhir. Bukannya berdoa Ustaz sepertiga malam terakhir kan mau ijabahnya Allah turun, itu rahmatnya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu doa boleh, doa. Ada sebagian hamba-hamba Allah, kata Rasulullah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang sibuk dengan mengingat Allah, sibuk dengan mengingat-ingat Allah sampai dia lupa minta, maka Allah berikan lebih banyak dibanding orang-orang yang minta, karena sibuk mengingat Allah. Kita demikian juga, ini ngaji begini, ini kita ingat Allah, mengingat bahwa Allah memerintahkan kita ngaji, Allah memerintahkan kita belajar fikih. Pembahasan yang ada di kitab ini ya tentang anjuran belajar fikih. Ini berarti kita mengingat perintah Allah. Belajar sampai lupa minta. Begitu juga sahur, di waktu sahur kita baca sampai lupa kita mohon sama Allah, lupa kita nggak minta apa-apa. Insya Allah Allah kasih lebih dibanding orang yang pada minta. Karena kata Allah, ini hambaku yang satu ini nggak pernah minta lain sama yang lain, aku kasih lebih banyak dibanding orang-orang yang minta. Itu keutamaan mengingat Allah
dibanding meminta. Boleh nggak minta? Ya boleh kalau minta. Meminta juga boleh. Dan saat kita minta itu hadirin, saat kita minta atau berdoa, syarat diantara syarat ijabah, hendaknya kita menghadap cuma kepada Allah. Maksudnya menghadap mantap kepada Allah. Waktu kita doa, hati kita isinya ya Allah, bukan permintaan kita. Kalau kita minta, hati kita masih permintaan kita, dalam hati itu masih sibuk dengan urusan yang kita minta. Misalnya kita pengen minta mobil, yang ada dalam hati mobil aja dah. Nah itu ijabahnya malah lama. Terus gimana? Hilangkan dulu dalam hati kecuali Allah. Namanya mantep cuma kepada Allah. Sebutin aja, tapi jangan masuk ke hati permintaan kita. Karena syarat diantara syarat ijabah, kalau kita mau cepat ijabah, hati kita harus hanya ada Allah saja. Kalau masih ada selain Allah, itu yang menyebabkan sulitnya terijabah doa-doa kita. Kiranya gampangan orang belajar kan tinggal ngedres doang. Dan itu Allah jamin, ini hamba-hamba yang mengingatku, tidak pernah meminta, akan aku lebih banyak berikan dibanding orang-orang yang meminta. Wa yang bagi ayastaghliqa Bainal Isya ini tadi diantara waktu dua Isya. Dua Isya ini maksudnya maghrib dan Isya nih kayak kita ini. Ini juga termasuk waktu yang utama, waktu afdol untuk belajar banyak. Walaupun ada diantaranya yang mensyarahkan kitab Ta'alum ini, walaupun diantara Isya dengan maghrib itu memang utama, tetapi setelah Isya itu juga lebih utama lagi. Setelah Isya juga ada pendapat yang mengatakan lebih utama setelah Isya lagi. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa waktu-waktu malam ini, mulai dari maghrib nyambung Isya nyambung sedikit lagi sampai kita menjelang tidur. Nah itu belajar tuh tempatnya di situ. Nanti istirahat lebih awal, bangunnya lebih awal, bangunnya jam 2:30, belajar lagi, ngaji lagi, dibaca lagi yang tadi dipelajarin di majelis, yang tadi dipelajarin di musola, dibaca ulang. Ya, itu untuk anak muda terutama. Biasanya kalau orang tua ya jiping ya. Jiping, kalau nggak jiping apa namanya? Jiro. Habis ngaji ditaro. Bukan jires, bukan habis ngaji deres tapi jiro. Wa yang bagi ayastaghliqa jami'a awqatihi, fa yang bagi ayastaghliqa jami'a awqatihi. Dan seyogianya ayastaghliqa menghabiskan, siapa talib, orang yang menuntut ilmu, menghabiskan jami'a awqatihi, seluruh waktu-waktunya talib untuk belajar. Fa idza malla an ilmin, maka tatkala dia bosan an ilmin, dari satu ilmu, yastagilu, maka dia hendaknya sibuk bi ilmin akhara, dengan ilmu yang lain. Ini tipsnya supaya nggak cepat bosan, menghilangkan rasa bosan. Hendaknya seorang santri atau orang yang sedang ngaji dan nuntut ilmu ini menghabiskan seluruh waktunya buat ilmu saja, buat belajar saja. Istirahat sebentar, bangun dari tidur, belajar lagi, ngaji lagi. Pokoknya seluruh waktunya ini dipakai untuk ngaji, dipakai untuk belajar. Bangun subuh, wirid sebentar, nggak usah ba'diyah habis subuh mah, nggak usah. Emang kagak ada habis subuh mah. Langsung wirid subuh, subhanallah alhamdulillah, selesai ngaji sampai jam 5:30 nanti, atau jam 6 istirahat sebentar, belajar lagi, ngaji lagi di sekolah atau di madrasah sampai zuhur. Sholat, istirahat, ngaji lagi, nanti istirahat sebentar, asar bangun sorogan itu setoran sama kiai atau setoran sama pengurus lagi. Istirahat sebentar, pengen maghrib ngaji lagi, nyambung biasanya sampai jam 8:30. Istirahat sebentar, ntar jam 9 belajar itu ngulang-ngulang yang tadi pagi, ngulang-ngulang yang tadi udah disorogin di setoran. Jadi seluruh waktunya buat belajar. Nah kalau bosen, tipsnya kalau bosen terhadap satu ilmu, maka ganti dengan ilmu yang lain. Bosen nih belajar nahwu, bingung apaan alamat khofatnya isim ghair munsharif ya,
mana ilat, mana soribnya, mana soribnya belum apa lagi. Mana Umar Susah banget. digebukin mulu lagi. Umar dipukulin mulu. Ini susah banget. Kayaknya mulai ini nih, mentok nih belajar ini. Ntar lu dah tinggal yang lain. Belajar apa? Belajar fikih. Belajar fikih, mujibatul ghusli, syarat-syarat yang mewajibkan mandi, syarat yang wajib mandi dah. Ya, iltiqaul khitana ini bertemunya dua persunatan laki dan perempuan. Itu udah beda. Bosan lagi belajar fikih, yang lain. Misalnya belajar syair atau belajar puisi-puisi dalam Arab seperti qasidah, ya belajar burdah misalnya, artiin burdah, pernah ngaji burdah, amin tadakuriji ronin, apakah karena mengingat tetangga bidhi salami yang ada di salam, mazad tadam anjaro, engkau campurkan air mata jaro mimulatin bidami, engkau campurkan air mata dengan darah kerinduanmu. Itu belajar banyak macamnya untuk menghilangkan kebosanan. Demikian Allah buat juga ibadah banyak macamnya saudara. Kita lagi bosan melakukan satu amalan, baca Quran, kemudian mulai timbul kebosanan, berhenti dulu, gantian yang lain, misalnya zikir selawat sallallahu alaihi wasallam, misalnya udah selesai tanggungannya, yang punya tanggungan atau yang punya kewajiban, misalnya udah mulai agak ini pengen ganti, silakan ganti. Misalnya ibadah yang lain, apa sholat, kemudian pengen variasi yang lain, ya mulai ibadah ya nyenengin orang ngobrol. Ganteng banget Pak RT sekarang, itu bikin senang orang kan ibadah. Pak RT lain malam ini nih. Itu namanya idkhalus surur, bikin senang orang, ibadah juga. Jadi macam-macam dibuat variasi ibadah, demikian juga macam-macam variasi ilmu. Kalau kita bosan terhadap satu ilmu, pindah kepada ilmu yang lain supaya tidak bete, kalau kata sekarang, supaya enggak jenuh. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma idza malla minal kalami yaqulu hatu diwan asy'ara. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika bosan minal kalami, dari idza malla minal kalam, ketika bosan dari ilmu kalam, yaqulu berkata Ibnu Abbas, hatu diwan asy'ara'i. Itu ada diwan atau ada kumpulan para penyair. Au wakana Muhammad bin Hasan, dan ada Muhammad bin Hasan bin Farqat Asy-Syaibani, la yanamul lailah, dia tidak tidur semalaman. Wakana yad'u indahu dafatira, dan dia meletakkan di sisinya beberapa daftar. Wakana idza malla min nau'in, ada Muhammad bin Hasan ketika bosan dari satu macam ilmu, yang duru fi nau'in akhar, maka dia melihat kepada cabang ilmu lain atau macam ilmu lain. Wakana yad'u indahul ma, dan dia meletakkan di sisinya al-ma'a, air. Wa yuzilu namahu bil ma'i, dia menghilangkan tidurnya, maksudnya ngantuknya, bil ma'i, dengan air. Wakana yaqulu, beliau pernah berkata, an-naumu minal hararati, tidur itu termasuk yang panas. Fala buddha min daf'ihi bil ma'i, maka haruslah menghilangkan tidur bil ma'i, dengan air, al-baridi, yang dingin. Ini tips atau cara-cara. Kalau bosan pindah ke cabang ilmu yang lain. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas ketika sudah bosan atau sudah mulai jenuh menjelaskan kepada murid-muridnya, al-kalam di sini memberikan penjelasan tentang ilmu. Sahabat Ibnu Abbas ini termasuk salah satu dari abadillah. Ada Abdullah bin Mas'ud, alim semua. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Kalau Abdullah bin Amr bin As ini lebih terkenal sebagai ahli ibadah, zuhud. Ada Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas terkenal sebagai ahli tafsir, maka banyak ulama-ulama tafsir mengutip tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas namanya. Jadi semua namanya Abdullah semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ketika sedang bosan memberikan penjelasan tentang tafsir, maka beliau bilang, baca syair, baca puisi. Jadi baca puisi Arab, puisi Arab. Kemudian beliau baca ini untuk menghilangkan kejenuhan dari pembicaraan ilmu. Jadi boleh sekali-kali kita, tapi jangan sekali-kali belajar pakai HP, Pak. Soalnya begitu selingannya pakai WA, panjang dah. Selingan apa pakai WA? Status orang kan ada 1000.
temen ada 1000, status yang muncul biasanya berapa? Oh ya, banyak. Kalau yang tergantung grup. Tergantung sahabatnya ya atau kontaknya. 700 dibaca semua status. Kalau gua nggak baca sekarang nih hilang nih. Seharian udah hilang status. Baca sekarang, baca nggak bakal jadi belajar kalau pakai HP. Nah kalau saya, Ustaz ngapa pakai gituan? Lah ini mah kagak ada apa-apanya. Ini mah kagak ada WA, kagak ada apa, memang ya kagak bakal bisa buat komunikasi, emang buat baca doang. Kalau ada media sosialnya, kebanyakan nggak jadi belajar pokoknya. Begitu baru baca satu baris, ya ada WA. Masuk. WA masuk. Makanya dimati. Link YouTube. Iya. Jadi variasi bisa dengan membaca kitab-kitab yang lain atau bidang ilmu yang lain. Nah kemudian ada ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang tadi saya sampaikan, termasuk murid utamanya Imam Abu Hanifah. Beliau ini kalau nggak pernah tidur malam, dan biasanya kalau sudah masuk malam hari beliau sediakan daftar ini yang akan saya baca ini. Ntar kalau bosan mau baca ini ya. Ntar kalau agak bosan lagi biar saya baca syair atau baca puisi-puisi Arab. Udah ada daftar tuh. Banyak rujukan yang jadinya. Iya, banyak yang rencana yang akan dia baca malam ini. Itu untuk menghilangkan kebosanan. Begitu juga beliau untuk menghilangkan ngantuknya, itu pasti sebelahnya ada air. Begitu ngantuk langsung cuci muka, matanya dikasih air langsung. Karena ngantuk itu, kata beliau, ngantuk itu semacam hawa panas yang ada dari badan nguap kemudian bikin ngantuk. Maka dihilangkannya adalah dengan air supaya ngantuk hilang dan tetap melek untuk membaca-baca atau untuk ngedres ilmu. Ini diantara tips atau cara-cara ulama dalam menghilangkan kebosanan, begitu juga menghilangkan rasa ngantuk ketika belajar. Kalau di masjid ini mah nggak ada yang ngantuk ya, orang ada airnya semua sampingnya, jadi jangan buat minum itu, buat cuci muka. Kalau ngantuk airnya air mineral. Kemudian pasal berikutnya faslun fi syafqati wan nasihati wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.